Selamat datang di video kami. Hari ini kita akan membahas topik penting dalam dunia bisnis dan keuangan, yaitu utang jangka panjang. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan utang jangka panjang? Jadi, utang jangka panjang ini adalah kewajiban yang harus dibayar dalam waktu yang relatif lama. Bisa dalam satu periode akuntansi, yaitu 1 tahun. Namun, ada juga yang berlangsung lebih lama, hingga 5-20 tahun, tergantung pada kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman. Sekarang kita sudah memahami apa itu utang jangka panjang. Selanjutnya, mari kita bahas apa saja manfaat dari utang jangka panjang bagi perusahaan. Yang pertama, aset tetap bisa digunakan. Jika mengambil hutang hipotek seperti rumah, tanah, dan aset tidak bergerak lainnya, maka perusahaan tetap bisa menggunakan aset yang menjadi jaminan untuk operasional bisnis. Yang kedua, mengurangi pajak. Kenapa bisa pajaknya berkurang? Karena bunga yang dibayarkan atas utang jangka panjang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga mengurangi total beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Yang ketiga, bunga yang lebih rendah. Kenapa bisa lebih rendah? Karena utang jangka waktu panjang mempunyai suku bunga tetap. Jika suku bunga naik, maka nilai aset yang menjadi jaminan akan mengikuti kenaikan dari suku bunga. Namun apabila suku bunga menurun, maka bunga utang tetap berada pada nilai dalam kesepakatan sebelumnya antara kedua belah pihak. Selain manfaat, utang jangka panjang juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah pembayaran yang terjadwal. Utang jangka panjang biasanya memiliki jadwal pembayaran yang teratur dan jangka waktu yang memiliki lebih lama, sehingga memudahkan perencanaan keuangan dan arus kas perusahaan. Yang kedua, stabilitas keuangan. Karena memiliki jangka waktu yang panjang, perusahaan tidak perlu khawatir tentang pelunasan dalam waktu dekat, memberikan stabilitas finansial untuk fokus pada pengembangan bisnis. Yang ketiga, biaya modal rendah. Biasanya suku bunga jangka panjang lebih rendah dibandingkan dengan utang jangka pendek, sehingga dapat mengurangi biaya modal secara keseluruhan. Yang keempat, mengurangi pajak. Salah satu kelebihan utang jangka panjang juga dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Hal ini disebabkan oleh adanya beban bunga pinjaman perusahaan setiap tahunnya. Lalu, utang jangka panjang juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah kewajiban jangka panjang. Karena memiliki utang jangka panjang, berarti perusahaan terikat untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok untuk waktu yang lebih lama. Lalu yang kedua, dampak pada pertumbuhan bisnis. Risiko utang jangka panjang juga berikutnya adalah menghambat pertumbuhan perusahaan, terutama jika bisnis tidak berjalan sesuai harapan. Dan yang ketiga adalah risiko bunga berfluktuasi. Jika utang memiliki suku bunga variabel, pembayaran bunga bisa meningkat seiring waktu, terutama jika tingkat bunga pasar naik. Setelah kita membahas kelebihan dan kekurangan utang jangka panjang, penting juga untuk memahami resiko-resiko yang mungkin terkait. Karena setiap jenis utang tentu memiliki resikonya tersendiri. Apalagi semakin lama jangka waktu utang dan semakin besar jumlah pinjamannya, tentu akan semakin beresiko bagi perusahaan. Berikut ada beberapa resikonya. Yang pertama, beresiko besar. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keuangan perusahaan selama jangka waktu hutang. Dua, jumlah hutang yang terlalu tinggi atau rendah bisa mempengaruhi nilai saham perusahaan. Yang ketiga, adanya hutang jangka panjang membuat biaya tahunan perusahaan meningkat. Yang keempat, perusahaan dituntut untuk terus meningkatkan jumlah pendapatan dan selalu siap untuk melunasi hutang saat jatuh tempo. Yang kelima, perusahaan akan beresiko jika tidak dapat melunasi hutang sesuai dengan jatuh tempo. Demikianlah pembahasan kita mengenai utang jangka panjang, termasuk pengertian, manfaat, kelebihan, kekurangan, dan risiko yang terkait. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih telah menyimak video ini.